Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya mau menyapa kita pada hari Minggu ini. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan pada hari Minggu ini. Baiklah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat teduh di tempat kita masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, tanggal 27 Juni 2021. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17-27, demikian bunyinya. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit
bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehilangan karena kematian sang istri, suami, anak, saudara, orang tua, kakek, nenek kita sangatlah menyedihkan sekali buat kehidupan kita. Sewaktu masa hidup mereka yang kita kasihi tidak terlalu sekali dipusingkan, namun setelah mereka telah tiada, begitu sangat terasa sekali bahwa kita sangat membutuhkan mereka. Demikian terhadap seorang sahabat, apabila sudah pergi meninggalkan dunia ini, maka kita sungguh sangat sedih sekali. Mungkin kesedihan kita itu melebihi dari apabila keluarga kita telah tiada. Hal ini terasa terjadi pada pengalaman Daud yang amat menyedihkan dirinya karena kematian dari Raja Saul dan terlebih kematian Yonatan sahabatnya. Kematian Yonatan di medan perang melawan orang Filistin, sedangkan Raja Daud terluka parah di medan perang dan dia juga bunuh diri dalam peristiwa peperangan tersebut. Mengapa Daud meratapi kematian Yonatan dan Saul? Pertama, kehilangan sahabat yang dikasihinya yaitu Yonatan. Yonatan anak Saul, dia tidak membenci Daud, bahkan mereka antara Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang dekat karena sama-sama mereka percaya kepada Tuhan Allah. Daud mengetahui usaha Yonatan untuk memperdamaikan Daud dengan orang tuanya Saul, namun tetap Saul tidak bersedia menerima niat baik Yonatan. Itulah yang membuat Daud menuliskan nyanyian ratapan itu sebagai puji-pujian kepada Tuhan, bukan sebagai puji-pujian kepada Tuhan, melainkan sebagai penghargaan, penghormatan kepada Yonatan yang dianggap sudah menjadi saudaranya. Sebagaimana pada ayat 26 dikatakan, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Demikian dalamnya kesedihan atau kedukaan Daud atas kehilangan sosok yang menjadi saudara baginya, yakni Yonatan. Yonatan bagi Daud adalah pensupport untuk Daud yang akan menjadi raja kedua bagi umat Israel. Yonatan bagi Daud adalah pelindung. Yonatan memiliki karakter yang sangat rendah hati. Bahkan dikala Saul ingin membunuh Daud, Yonatan bersedia untuk sebagai teman curhatnya. Dan bahkan dikatakan oleh Yonatan kepada Daud supaya dia janganlah takut, sebab tangan ayahnya Saul tidak akan menangkap Daud dan Daud akan menjadi raja atas Israel dan dia akan menjadi orang kedua. Demikianlah yang ditegaskan Yonatan kepada Daud. Yang kedua, Daud menyaksikan bahwa Saul dan Yonatan adalah yang telah membela kehormatan bangsa Israel. Kematian mereka dapat menjadi alasan bagi para musuh untuk menghina mereka. Yang ketiga, Daud menyaksikan bahwa Saul telah berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna kesaksian Daud atas kematian orang yang dikasihinya? Dihubungkan dengan tema minggu ini, yakni kasih persaudaraan. Yang pertama, betapa mahalnya harga sebuah persaudaraan itu.
Persaudaraan yang persaudaraan yang didasari oleh kasih tidak akan pernah pudar sekalipun kematian itu datang. Jasad boleh tidak ada lagi, namun kebaikan-kebaikannya tetap abadi. Oleh karena itu, saudaraku, peliharalah terus kasih persaudaraan itu sampai ajal memisahkan satu dengan yang lain. Sangat mudah mencari musuh, tetapi sangat sulit mencari teman yang penuh kasih. Dengan demikian, perbanyaklah teman yang penuh kasih dengan menjalin komunikasi secara kontinu, bersedia berbagi kasih kepada sesama selama hidup, sebagaimana tertulis dalam epistel dari 2 Korintus 8 ayat 7-15. Maka kelak apa yang telah ditabur selama ini tidaklah menjadi sia-sia, akan diingat sepanjang masa. Seperti kata bijak katakan, makin besar cinta kasih, maka makin besar pula dukanya. Yang kedua disebut balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa lihat dalam teks Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian juga di Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dengan mengingat bahwa ada kebaikan dalam diri seseorang, oleh karena itu Daud meratap juga akan kematian Saul. Sekalipun Saul sangat membencinya. Mengapa? Karena Daud mengetahui sifat Saul. Sekalipun Saul iri hati terhadap Daud, namun Saul telah berkorban bagi masyarakat dan bangsa Israel untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, aman, dan sentosa. Daud memandang itu secara profesional atau dia berpikir positif sehingga dia mampu mengatakan pada ayat 24-25. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dapat kita teladani sikap Raja Daud ini adalah menghargai perbuatan sesama kita sekalipun kita tidak memperoleh penghargaan dari sesama kita itu. Istilahnya unconditional love, kasih tanpa syarat. Jeremy Nicholson mengatakan bahwa cinta adalah bagian dari emosi. Karena itu cinta bisa diberikan tanpa syarat. Baiklah saudara-saudariku, kiranya dengan khotbah ini, pertama kita membagi kasih sebagaimana tema pada minggu ini, kasih persaudaraan. Membagi kasih kepada sesama kita sampai akhir hayat kita. Yang kedua, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita sampai akhir hayat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan kita pada hari yang mendatang. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami untuk meningkatkan kualitas kasih persaudaraan kami dengan sesama kami. Tuhan, biarlah dengan khotbah ini mengingatkan kami semua betapa pentingnya kami memelihara kasih itu, di mana kasih yang Kau berikan itu Tuhan kepada kami menjadi teladan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing hidup kami agar kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam menjalani hari-hari hidup kami ini Tuhan. Kiranya sebagaimana Raja Daud yang sungguh mengimani Engkau Tuhan, dan dia penuh kasih terhadap Jonatan dan juga terhadap Saul, kiranya itu juga memotivasi kami untuk mampu mengasihi sesama kami, bahkan orang yang membenci kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, Engkau pimpin kami mulai hari ini dan selama-lamanya. Kiranya masa pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin mengancam kami, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami daripada mara bahaya. Beri kami kesehatan dan kemampuan untuk mengatasi kehidupan ini, agar tidak terjadi terjangkitnya COVID-19 dalam diri kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.